kasih duit 50.000 terus kembaliannya nggak diambil gitu, padahal ada kembaliannya gitu. Oke. Itu bisa kayak begitu. Mhm, mhm. Nah, kalau lebih parah lagi, ini berlanjut ya, Mhm, makin parah, mhm. dia bisa mengganggu tadi kesehariannya. Kadang suka ada kalau zaman sekarang bilangnya halu ya. Halo. Eh, dia ngelihat sesuatu yang orang lain nggak ngelihat Oh. gitu. Atau perubahan perilaku. Kalau orang bilangnya apa ya, kayak kayak bukan dia gitu. Hmm. Beda, mungkin jadi yang biasanya kalem jadi marah-marah. Gejala-gejala yang mungkin timbul yang mulai terlihat terhadap orang yang terkena Alzheimer ini apa, Dok? Dari yang mulai ringan sampai yang paling berat begitu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk tidak membuat kondisinya semakin parah, Dok? Jadi untuk mencegah keparahan dari Ya, penyakit Alzheimer ini, Dok. iya. Jadi eh, kita bisa bagi ya ada beberapa tahapan lah dalam gejalanya. Yang paling level satu lah kalau bahasa sekarang tuh paling ringan, Mm-mm. itu biasanya kita lupa terhadap hal-hal yang baru. Jadi kalau bahasa kerennya memori jangka pendek. Oke. Jadi misalnya saya sering bilang kalau ke pasien itu, jadi ada orang nanya, kok tadi udah nanya, nanya lagi gitu misalnya. Heeh. Ada orang yang tadi kayaknya udah ngomong deh, kok ngomong lagi sih Pak, gitu misalnya. Di Heeh. rumah misalnya ya, ada besok kita ke rumah sakit yuk. Nah, nanti berapa jam lagi dia nanya lagi, apa bilang lagi tuh, Mhm. besok kita ke rumah sakit yuk. Gitu. Bapak tadi bukan udah ngomong, nih. Oh ngomong lagi, gitu misalnya. Itu Oke. jadi ada pengulangan, ada repetisi terhadap hal yang sudah dilakukan atau diucapkan. Itu 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 gejala awalnya tuh. Jadi Mm-mm. ada memori jangka pendek kayak atau yang lain lagi contoh memori jangka pendek tuh ketika kita nyampe di tempat kerja atau udah menjelang siang gitu ditanya gitu misalnya tadi pagi makannya apa atau Lu- semalam makan malamnya sama apa. Lupa. Nah, itu juga lupa tuh sama apa ya saya lupa atau eh kita ketemu sama orang nih, udah berbincang lama kayak gini nih, sama Pak Yudi nih, Heeh. misalnya. Terus nanti ditanya mungkin setengah jam, tadi ketemuan sama siapa tuh? Harus Nah, wawancara. Iya, wawancaranya sama siapa? Siapa ya? Kok lupa ya? Nah, itu yang awal-awal tuh biasanya memori yang terkena oke. dari daya pikir kita. Mhm. Nah, lalu dari situ bisa dia berkembang ke level berikutnya. Level berikutnya itu mulai tuh yang lain-lain ikutan. Contoh, dia lupa jalan pulang. Hmm. Misalnya eh, pergi ke warung atau apalah sekarang ya, kayak convenience store gitu lah. Mhm, mhm. Dia datang, Mhm. beli, terus pulangnya lupa kemana. Jadi nyasar. Mmm. Nyasar itu bisa kayak gitu. Itu Mhm. gejalanya kalau mulai, atau dia bawa motor ya. Mhm. Bawa mobil itu kan juga banyak lansia bawa motor, bawa mobil. Terus dia lupa Oh, arahnya kemana gitu sampai akhirnya mungkin dia dibantu orang gitu. oke. Yang lainnya lagi tadi dia lupa misalnya ya eh, tadi saya udah minum obat apa belum ya gitu. Hmm. Saya tadi udah sholat apa belum ya Mhm. gitu. Nah itu mulai itu Mhm. atau duit ya misalnya di sekarang mungkin zamannya kris ya. Iya, iya, Kalau iya. dulu kan misalnya dikasih uang 50.000 Heeh. beli barang ke toko, Mhm. ada kembaliannya kan. Mhm. Nah itu kembaliannya kadang lupa. Mmm. Jadi Mhm. agak bahaya memang. Mhm, mhm. Jadi misalnya beli nasi uduk, kasih duit 50.000 terus kembaliannya nggak diambil gitu. Padahal ada kembaliannya gitu. Oke. Itu bisa kayak begitu. Mhm, mhm. Nah kalau lebih parah lagi, ini berlanjut ya, Mhm. makin parah. Mhm. Dia bisa mengganggu tadi kesehariannya.
kadang suka ada kalau zaman sekarang bilangnya halu ya. Halo. Eh, dia ngelihat sesuatu yang orang lain nggak ngelihat Oh. gitu. Atau perubahan perilaku. Kalau orang bilangnya apa ya? Kayak kayak bukan dia gitu. Hmm. Beda, mungkin jadi yang biasanya kalem jadi marah-marah, Mhm. yang biasanya bawel, cerewet jadi diem aja. Mhm, mhm. Itu bisa kayak gitu. Yang tadinya nggak rempong, nggak ribet, jadi Jadi rempong, jadi rempong. ribet. Mhm. Itu ada tuh. Kalau udah nenek-nenek tiba-tiba kayaknya biasanya nggak gini deh ngajak dia, kenapa sekarang jadi begini. Nah itu udah mulai ada gejala juga tuh. Mhm. Dan itu biasanya eh kadang dia nggak sadari, emang iya ya saya kayak begitu ya, gitu. Oke. Jadi orang yang si lansianya ini kadang dia nggak menyadari kalau dia tuh sebenarnya udah membuat nggak enak di Mhm. lingkungannya, Mhm, mhm. gitu. Nggak Dan yang nyaman. lebih parah kadang nggak mau diapa-apain, jadi kayak anak kecil ya. Jadi Oh. misalnya disuruh makan nggak mau, ntar aja, gitu. Disuruh bersih-bersih badan males. Disuruh keluar rumah, misalnya ketemu siapa, pergi kemana, nggak mau. Jadi Oke. itu yang udah semakin parah tuh. Jadi nggak Mhm. mau ngapa-ngapain, bahkan minum obat juga kadang nggak mau. Mhm. Apalagi kalau dikasih taunya sama orang lain itu terlalu keras, Mhm. mungkin dibilangin ya agak ini, dia balik marah juga gitu. Mmm. Makanya kadang jadi Oke. apa ya, temperamen, kadang bisa kayak gitu, perubahan dari mood Mhm. itu bisa. Jadi gejalanya dia bertahap itu. Dimulai dari yang ringan-ringan itu biasanya jangka pendek. Mhm, mhm. Justru yang jangka panjang itu yang nggak, itu jarang biasanya. Itu di akhir-akhir tuh baru Mmm. terganggu. Jadi kadang kalau orang bilang, dulu waktu saya masih ingat tuh, saya kerja di mana itu atasan saya dulu. Dulu saya masih masa jaya-jayanya, masih masa keemasan, suksesnya saya sebagai ini. Nah, dia masih ingat tuh. Mhm, Tapi mhm. yang baru-baru ini dia nggak ingat. Mhm. Gitu. Nah, kalau ditanya gimana caranya untuk menghambat progres seperti itu, ya tentunya ada beberapa aspek. Yang pertama, satu ya tentunya harus konsultasi ke dokter. Ada Oke. beberapa obat yang bisa diberikan untuk kita bilang namanya memperlambat ya, Mhm. memperlambat progresi atau memperlambat penurunan Mmm. supaya tidak terlampau drastis Mhm. penurunannya. Yang kedua, bisa juga dengan tadi perubahan gaya hidup Mhm. ya. Mulai tuh. Kalau saya suka bilangnya ya selain tubuh aktif bergerak, Mhm. otaknya juga harus aktif digunakan. Iya, iya, iya. Misalnya, ini kan kadang orang-orang tuh kalau 60-an udah pensiun ya. Mhm, di rumah gitu Jadi ya? mungkin udah apa ya? Kalau orang bilang kadang post power syndrome Mmm, mungkin, atau mhm. yang tadinya harus pergi ke kantor tiba-tiba nggak pergi ke kantor. Mhm. Nah, itu gunanya kreativitas. Jadi Mmm. harus mencari kesibukan di tengah waktu atau jadwal yang berbeda dari dulunya. Mhm. Kalau ada orang misalnya, wah saya jadi berkebun ya silahkan berkebun. Mmm, Ada mhm. orang sukanya ngoprek-ngoprek apa itu ya, misalnya benerin bangku lah, Mhm. meja, beres-beres ya silahkan. Mhm, mhm. Ada orang yang jadi punya bisnis sampingan, itu juga silahkan. Mhm. Apapun itu harus dilakukan secara rutin. Jadi jangan cuman hari ini terus besok enggak, ah, Mhm. males ah gitu. Dan Baik. sifatnya itu harus ekspresif ya. Jadi ada tuh orang yang, bapak saya suka ini kok nonton YouTube gitu, Mhm. dengerin banyak informasi ceramah, itu kurang ya. Jadi harus Mmm. ada yang sifatnya dia partisipatif. Oke. Misal, kalau dia dengerin radio nih kayak begini, dia harus bisa sambil ikutan nyanyi gitu. Mmm. Nah, jadi nggak bisa cuma dengerin Diem, doang. heeh, Oh, heeh. tadi penyiarnya ngomong begini. Oh, berita yang lagi hangat ini. Nggak bisa. Dia harus sambil diomongin. Baik, Kalau baik. bagi yang Muslim misalnya, eh, ngaji gitu. Mhm. Ngaji Al-Quran.
itu harus diomongin, Mhm. jangan dalam hati. Kalau Mhm. perlu orang serumahnya denger Baik baik. bahwa dia bener nih ngajinya, gitu. Mhm. Itu contoh lah.